ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, sahabat mawaddah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu usulut tarbiyah, yaitu pilar-pilar tarbiyah, pendidikan. Beliau mengatakan, itu Syekh Wahid Abdus Salam Bali, la budda lil murabbiyin min ma'rifati usulit tarbiyah al-islamiyah wal ilmamu bi jami'i jawanibiha hatta yakumu biha khair, hatta yakumu biha khairu qiyamin wa yu'iddu lana al-jail. Pilar-pilar tarbiyah. Setiap pendidik harus mengetahui pilar-pilar tarbiyah Islamiyah dan menguasai semua aspek-aspeknya, sehingga mereka dapat melakukan hal yang terbaik dan juga mempersiapkan generasi alladhi ya'udu bil ummatil muslimah ila siratil aslaf al-kiram, yang generasi tersebut akan mengembalikan umat Islam ke jalan para pendahulunya, yaitu salaful ummah yang mereka mulia, alladzina sadul arda bi'izzatil iman, yang mereka memimpin bumi dengan kemuliaan iman. Wahakum usuliha, dan inilah pilar-pilarnya. Yang pertama adalah at-tarbiyatul imaniyah, yaitu tarbiyah imaniyah. Apa maksudnya? Beliau mengatakan, al-maqsudu bit-tarbiyatil imaniyah rabtul walad mundu ta'alluqihi bi usulil iman. Maksudnya adalah menghubungkan anak tersebut sejak ia terikat dengan dasar-dasar keimanan. Wa ta'widuhu mundu tafahumihi arkanil Islam wa ta'limihi min hin tamyizihi mabadi'i syari'atil al-qurra, dan juga membiasakan anak tersebut sejak ia memahami rukun-rukun Islam dan juga ajaran Islam, sejak dia usia tamyiz. Yang tamyiz adalah usia yang dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan usia tersebut dia diajari dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kemudian ta'limuhu usulil iman, mengajarkan dasar-dasar keimanan. Apa yang diajarkan? Yang pertama, kata beliau, al-imanu billahi subhanah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat Allah, wal imanu bil kutub, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wal imanu bir rusul, dan beriman kepada para rasulnya. Al-imanu bisu'alil malakain, bukan hanya itu saja, tetapi yang diajarkan adalah beriman tentang apa? Tentang tentang pertanyaan dari dua malaikat. Maksudnya adalah penjaga kubur. Wa adzabul qabr, dan juga dia beriman adanya siksa kubur. Kemudian wal bu'ats, dan juga hari kebangkitan, wal hisab, hari hisab, perhitungan amal-amal.
wal jannatu wan nar, dan juga surga dan neraka. Wasairil mughayyibat wa ta'limih arkanul Islam, dan juga seluruh hal-hal yang gaib diajarkan kepada anak kita, beriman pada yang gaib, dan juga diajarkan rukun-rukun Islam, misal salat, was-shaum, waz-zakah, wal hajj, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Wa ta'limuhu mabadi asy-syariah, misal aqdiyatul Islam wa ahkamuhu wa qawaninuhu wa nazmuhu wa yuntaju an dzalika iddat umur, dan mengajarkan prinsip-prinsip syariah. Apa yang diajarkan? Kalau tadi kita ajarkan prinsip-prinsip iman, sekarang kita masuk ke syariahnya. Apa yang kita ajarkan? Yang pertama adalah aqdiyatul Islam, peradilan Islam, hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuannya, peraturannya. Dari sinilah nanti akan menghasilkan beberapa hal. Yang pertama adalah hubbullah ta'ala, hubbullahi ta'ala, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika bilaftin nazar at-tifl ila ni'amillahi allati la ta'uddu wa la tuhsa. Hal itu dengan menarik perhatian. Bagaimana kita menanamkan cinta kepada Allah? Yaitu dengan menarik perhatian anak terhadap apa? Terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang nikmat tersebut tidak dapat dihitung jumlahnya. Luar biasa, saking banyaknya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada makhluknya. Famathalan, misalnya, lau jalasal walidu ma'a waladihi 'ala at-ta'ami faqala lah hal ta'lamu ya bunay man a'tana hadha at-ta'am. Kita ajarkan pada anak kita, si kecil, contohnya adalah jikalau seorang ayah sedang duduk bersama anaknya ketika dia makan, umpamanya sedang makan, maka sang ayah mengatakan kepada sang anak, apakah engkau tahu wahai anakku, siapa yang memberi makanan ini? Siapa yang memberi kita makanan ini? Fayaqulul walad, maka si anak berkata, man ya abati, siapa wahai ayahku? Fayaqulul ab, maka ayahnya mengatakan atau menjelaskan, Allah. Allah yang memberi makan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulul walad, maka anak tersebut mungkin dia berpikir, kaif, bagaimana? Fayaqulul ab, maka sang ayah menjelaskan, li'anna Allah huwa alladhi razaqana wa razaqan nasa jami'a, karena Allah lah, dialah yang memberikan kita rezeki dan memberikan rezeki kepada manusia seluruhnya di muka bumi ini. Masya Allah. Kemudian sang ayah mengatakan, aw laisa hadzal ilah bi ahaqqi an tuhibbahu ya waladi, bukankah dialah yang berhak untuk engkau cintai wahai anakku? Sayajibul walad na'am, maka si anak akan menjawab, tentu wahai ayah. Iya. Itu dari sisi makanan. Kemudian tatkala si anak sakit, Syekh misalkan, beliau mengatakan, walau maradul waladu mathalan fayu'awwiduhu alwalid 'ala du'a. Jika anak sakit misalnya, maka sang ayah akan membiasakan
berdoa. Yaqululah, sang ayah mengatakan kepada anaknya, ad'ullaha an yashfik. Aku berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu, menyembuhkan penyakitmu. Li'annahu huwa alladhi yamliku syifa. Karena Allah lah, dialah yang memberikan kesembuhan. Thumma yahduru lahu tabib. Kemudian sang ayah menemaninya ke dokter dan berkata kepadanya, pada si anak tersebut, si kecil, hadat tabibu sababun faqat walakin asy-syifa min indillah. Dokter ini hanyalah sebagai sebab saja, perantara saja, akan tetapi yang menyembuhkan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza qaddarallahu lahu syifa, maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan si kecil tersebut sembuh, yaqul, maka sang ayah berkata, ushkurillaha ya waladi, bersyukurlah engkau kepada Allah wahai anakku. Thumma yubayyinu lahu fadlallahi fayuhibbuhu li'annahu huwa alladhi akramahu bisyifa. Kemudian sang ayah menjelaskan kepada si kecil, si anak, tentang apa? Tentang nikmat-nikmat Allah, karunia Allah. Maka si anak tersebut akan mencintai Allah. Karena apa? Karena dialah Allah yang memberikan kesembuhan. Wa hakadha fi kulli munasabatin wa 'inda kulli ni'matin tarbituha. Demikianlah seterusnya, di setiap ada kesempatan dan juga ada hal waktu yang lain, tanamkan pada anak kita apa? Tentang nikmat-nikmat Allah. Tarbituha bil mun'im hatta yaghrisu habballah al-qalb al-walad as-saghir. Tanamkan pada anak kita cinta pada Allah dan juga hati kepada anak kita yang kecil. Tanamkan cinta kepada Allah di hati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita, anak kita, keimanan sejak kecilnya sudah mantap, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, mendidik mereka dengan tarbiyah al-islamiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.